Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube Info Aura Panca. Masih menyambung soal berita Anies Baswedan. Yang kita tahu, saat ini, Istana makin panik melihat fakta popularitas dan elektabilitas Anies yang terus naik. Terlihat dari setiap antusias sambutan rakyat yang gegap gempita menyambut Bapak Anies Baswedan sebagai Presiden RI 1, 2024. Hingga isu politik dan narasi-narasi yang menyudutkan Anies Baswedan terus dihembuskan, seperti isu yang mengatakan kalau Anies punya hutang 50 miliar kepada Sandiaga Uno, dan soal itu sudah saya bahas di konten sebelumnya. Nah, kali ini Bapak Anies Baswedan akhirnya memberikan tanggapan mengenai hutang 50 miliar yang dikatakan oleh Sandiaga Uno. Informasi ini saya kutip dari channelnya Mary Riana, di mana Anies Baswedan memberi jawaban perdananya di podcastnya Riana soal isu yang berkembang perihal hutang Anies Baswedan 50 miliar kepada Sandiaga Uno. Dan inilah jawaban full dari Bapak Anies Baswedan menanggapi soal isu hutang 50 miliar kepada Sandiaga Uno. Yuk disimak, biar tidak salah dan tidak gagal paham. Dan mungkin pada hari ini ada kesempatan Pak Anies bisa menanggapi, ya. Nah, jadi yang pertama itu biasanya selalu tentang janji. Ya, jadi tapi masyarakat melakukan rumor dan bilang bahwa salah satu isinya bahwa Pak Anies nggak akan nyapres kalau Pak Prabowo nyapres. Tapi kan sekarang ternyata dua-duanya capres, gitu. Nah, bagaimana tanggapan Pak Anies? Ya, sebenarnya sederhana, Pak. Saya sampaikan pada waktu mulai bekerja bahwa saya akan fokus di Jakarta 5 tahun. Saya akan fokus Jakarta 5 tahun. Dan sesudah Pilkada 2017 itu ada Pilpres 2019. Ya. Jadi saya sampaikan saya tidak akan tengok kanan kiri. Saya akan full 5 tahun di Jakarta. Karena itu saya tidak akan mengikuti Pilpres. Walaupun Ibu Mary kalau ingat ya, pada saat debat pertama, debat calon gubernur, jadi bukan debat calon gubernur. Pertanyaan pertama dari panelis itu begini: Pak Anies, apakah Bapak akan maju Pilpres atau tidak? Loh, ini lagi debat gubernur ditanyain Pilpres. Saya bilang, no, saya akan di Jakarta, dan itu rekamannya ada, ini juga ditetapkan dan rekam. Sesederhana itu. Tuntaskan 5 tahun, sesudah itu kita nggak tahu apa lagi yang terjadi. Saya tidak tahu apakah saya akan kembali mengajar, apakah saya akan meneruskan di pemerintahan. Kalau meneruskan di pemerintahan, apakah tetap di Jakarta, apakah untuk tugas yang berbeda. Jadi kita komit 5 tahun dan komitmen itu sesuaikan. Jadi ketika di tahun 2018 saya diajak untuk menjadi wakil pasangannya Pak Prabowo, saya sampaikan juga kepada beliau, Pak Prabowo, terima kasih atas undangannya, ini sebuah kehormatan, tetapi saya punya komitmen untuk menyelesaikan di Jakarta selama 5 tahun. Jadi saya rasa itu, dan memang kuncinya adalah menyelesaikan janji dengan warga Jakarta, karena janji saya dengan warga Jakarta banyak. Saya tanda tangan tuh kontrak-kontrak politik dengan warga jaringan rakyat miskin kota, dengan kampung akuarium, dengan masyarakat kaki lima, itu semua janji-janji yang saya harus tunaikan. Apa yang saya harus sampaikan kepada mereka kalau setelah 1 tahun saya pergi, kemudian nanti mereka tidak lagi percaya kepada proses demokrasi, karena yang bertanda tangan untuk mengikuti pemilu begitu saja meninggalkan. Saya tidak mau kerjakan itu, dan itulah yang kemudian saya laksanakan. Sesudah itu selesai, saya nggak tahu berikutnya apa kan. Dan apalagi tahun 2017, dari mana kita tahu apa yang akan terjadi 5-7 tahun yang akan datang. Tapi itulah komitmennya dan itu yang dilaksanakan. Itu yang pertama, hutang janji. Yang kedua, hutang 50M. Yang terakhir, Pak Sandi menyebutkan setelah didoakan dan juga dipertimbangkan, didiskusikan dengan keluarga, beliau ikhlaskan hutang 50M itu. Menurut tanggapan Pak Anies? Jadi begini, pada masa kampanye itu banyak sekali yang melakukan sumbangan. Banyak sekali, ada yang kami tahu, ada yang kami tidak tahu, dan ada yang memberikan dukungan langsung kepada apakah relawan, apakah Nah, kemudian ada
pinjaman, sebenarnya bukan pinjaman, dukungan yang pemberi dukungan ini meminta dicatat sebagai hutang. Jadi dukungan yang minta dicatat sebagai hutang. Lalu kami sampaikan, bila ini kan dukungan untuk sebuah kampanye, untuk perubahan, untuk kebaikan. Bila ini berhasil, maka itu dicatat sebagai dukungan. Bila kita tidak berhasil dalam pilkada, maka itu menjadi hutang yang harus dikembalikan. Oke. Jadi itu kan dukungan tuh. Nah, siapa penjaminnya? Yang menjamin Pak Sandi. Jadi uangnya bukan dari Pak Sandi. Itu ada pihak ketiga yang mendukung. Kemudian saya menyatakan, saya ada suratnya, surat pernyataan hutang. Saya yang tanda tangan. Dan di dalam surat itu disampaikan, apabila pilkada kalah, maka saya berjanji, saya dan Pak Sandiaga Uno berjanji mengembalikan. Dan saya dan Pak Sandi, yang tanda tangan saya, apabila kami menang pilkada, maka ini dinyatakan sebagai bukan hutang dan tidak perlu, jadi selesai lah gitu. Itu bentuk dukungan ya, dan sudah selesai. Betul. Jadi itulah yang terjadi. Makanya begitu pilkada selesai, menang, selesai. Itulah tanggapan perdana dari Bapak Anies Baswedan di podcastnya Mary Riana soal isu dan narasi politik yang terus disebarkan untuk menjegal dan menjelek-jelekkan Anies, atau upaya itu terus dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan Anies bisa maju di Pilpres 2024. Hanya dengan kekuatan doa dan suara rakyat, agar bangsa ini menuju perubahan yang lebih baik, dipimpin oleh pemimpin yang jujur. Bukan pemimpin pencitraan, pemimpin yang banyak bohongnya. Pemimpin yang selalu membuat kebijakan dan aturan yang ruwet untuk rakyatnya, atau rakyat merasa terbebani dengan aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Pastinya rakyat menginginkan perubahan, dan pastinya rakyat sudah cerdas. Partai mana yang akan mereka pilih, mereka dukung. Siapapun nama capres 2024 yang dicalonkan oleh partai, pastinya rakyat sudah banyak belajar dari banyaknya kebohongan dan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak untuk kepentingan rakyat. Semoga 2024 menuju perubahan. Terima kasih sahabat YouTube Info Aura Panca sudah menyimak video ini sampai akhir. Salam perubahan. Jika bermanfaat jangan lupa share videonya, like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih.